Hai semuanya, selamat datang di channel Bansospedia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia mengklik video ini. Nah teman-teman semua, seperti judul ya, jadi pada video ini kita akan menjelaskan mengenai Bansos BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai. Nah teman-teman masih banyak yang bingung apa sih BPNT, itu program pemerintahnya itu didasari hukum apa dan kapan cairnya, selain itu juga syarat dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah teman-teman, tapi sebelum masuk ke pembahasan seperti biasa jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Bansospedia supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terkini mengenai bansos terbaru. Nah teman-teman, mengingat BPNT atau Bansos BPNT yang akan cair di Maret menjelang Ramadan 2024 ini, kita akan memberikan informasi penjelasan mengenai BPNT ya. Nah jadi apa sih Bansos BPNT ini? Nah jadi BPNT ini adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai sesuai dengan singkatannya ya, yaitu BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan dan atau e-warung yang bekerja sama dengan bank. Jadi harap jangan dibelikan rokok ya teman-teman ya. Nah, warung gotong royong elektronik atau e-warung ini adalah istilah yang digunakan dalam program BPNT untuk menyebutkan agen bank, pedagang, dan atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM. KPM di sini maksudnya keluarga penerima manfaat ya, yaitu pasar tradisional, warung kelontong, warung kelompok usaha bersama atau KUB, warung desa, rumah pangan kita atau RPK, layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, agen laku pandai, agen layanan keuangan digital atau LKD yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya. Nah jadi BPNT ini sudah paham ya, jadi bantuan pangan non-tunai yang nantinya dibelanjakan melalui e-warung atau penjual yang berafiliasi dengan bank penyalur. Nah, lalu apa sih dasar hukumnya? Nah, program ini didasari pada arahan Presiden RI dalam rapat terbatas tentang program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tanggal 16 Maret 2016. Bahwa mulai tahun anggaran 2017, penyaluran manfaat subsidi beras sebagai salah satu program bantuan sosial dalam bidang pangan agar dilakukan melalui kupon elektronik e-voucher yang dapat digunakan masyarakat untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Jadi agar lebih fleksibel gitu ya, jadi kalian diberikan voucher atau uang yang bisa dibelanjakan tidak hanya beras tapi bisa bahan pangan lain. Nah, adapun dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, dan Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non-Tunai Tahun 2017. Nah, lalu selanjutnya apa saja sih syarat penerima BPNT? Nah, sudah pasti yang pertama adalah warga negara Indonesia atau WNI, yang kedua memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, yang ketiga terkategori sebagai keluarga miskin. Nah ini bisa dibuktikan dari surat keterangan miskin ya yang bisa kalian dapat di RT RW setempat. Selanjutnya terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah untuk informasi mengenai DTKS kita juga sudah punya videonya, kalian bisa scroll di bagian playlist Bansos Kemensos ya. Selanjutnya tentu saja kalian bukan PNS, pensiunan PNS, prajurit TNI, anggota Polri, karyawan BUMN ataupun BUMD. Begitu ya teman-teman ya. Lalu bagaimana cara mendapatkan kartu KKS? Nah karena nantinya si Bansos BPNT ini akan diberikan atau disalurkan lewat KKS atau kartu keluarga sejahtera. Nah jadi KKS ini sebagai instrumen pembayaran dengan fitur tabungan atau uang elektronik yang dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial. Nah lalu bagaimana cara mendapatkan KKS untuk kalian bisa mendapatkan BPNT? Yang pertama, KPM melakukan pendaftaran ke aparat pemerintah setempat seperti RT atau RW atau ke kantor kelurahan atau desa. Selanjutnya, setelah mendaftar, kalian akan diberitahukan prosedur pendaftarannya.
Selanjutnya, membawa data penunjang KTP, NIK, kartu keluarga untuk pengecekan DTKS. Dan yang keempat, data yang lengkap nanti akan diproses oleh himpunan bank milik negara atau Himbara, kantor kelurahan, dan kantor wali kota. Nah, jadi kalian menunggu proses verifikasi di sini ya. Nah, kalau sudah berhasil diverifikasi, nantinya akan dibuatkan rekening bank dan akan diberikan kartu keluarga sejahtera atau disebut juga sebagai KKS. Nah, teman-teman, saya harap teman-teman bisa paham ya, apa itu BPNT atau bantuan pangan non tunai. Nah, kalau begitu jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sebarkan video ini sebanyak-banyaknya supaya teman-teman bisa mengetahui informasi mengenai BPNT ini apa. Sampai jumpa lagi.